Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman? Masya Allah, akhirnya kita sampai di hari perdana bulan Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, kemarin kita harap-harap cemas untuk bisa ngerasain nggak nih Ramadan. Dan Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa merasakan hari perdana Ramadan. Selamat datang dalam acara Indahnya Ramadan bersama UAS dan Sahabat. Selama 30 hari ke depan, kami insya Allah akan menemani santap sahur pemirsa setia TV One semua di rumah setiap hari di jam yang sama. Nah, di kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas-bahas apa yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Tentunya ini bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang harus kita manfaatkan dengan maksimal. Kira-kira apa yang bisa kita pergunakan di momentum di waktu sempit ini? Nah, insya Allah kita akan diskusi dan mendengarkan kajian ilmu dari Ustadz Abdul Somad dan bersama sahabat. Hari ini sudah hadir di antara kita ada Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ustadz Amir Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Semoga sampai berkah, juga Bang kita Rai. di Ramadan nih, Ustadz ya. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya nih, Ustadz, ini kan sampai di Ramadan nih biasanya ada teman-teman yang udah siap gitu, udah langsung pokoknya posisi menyerang selama Ramadan gitu. Tapi ada juga teman-teman yang bingung gitu. Aduh, ini gimana nih Ramadan? Apa? Sholat 5 waktu di masjid. Mulainya dari mana nih? Nah, kadang-kadang hal-hal kecil kayak begitu tuh suka luput. Bahkan sekecil syarat-syarat sah untuk berpuasa juga kadang-kadang suka bingung gitu. Ada yang misalnya udahlah yang penting puasa, yang lainnya nggak tahu ibadahnya apa yang wajib gitu. Nah, untuk itu izinkan kami bertanya dan mendengarkan tausiah dari Ustadz-Ustadz. Bagaimana ini untuk bisa memulai bulan Ramadan dan apa syarat-syaratnya untuk berpuasa? Silakan Ustadz Abdul Somad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz. Fadhal, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bang Mario, terima kasih waktunya. Kemudian guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Dr. Amir Faisal. Ustadz sehat Ustadz? Insyaallah semoga Allah berkahi, Ustaz. Alhamdulillah. Jamaah dimanapun berada, pemirsa TV One, bil khusus yang ada bersama kita pada kesempatan kali ini di International Islamic Education Council. Siapa yang wajib berpuasa? Syarat puasa itu diterima Allah Subhanahu wa taala menurut aturan fikihnya ada 4. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang wajib berpuasa itu hanya orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, ada iman dalam hatinya, orang tersebut disebut dengan hanifan musliman. Jadi syarat pertama adalah dia mesti muslim. Memangnya ada orang tidak muslim berpuasa? Ada. Pak Ustadz baca berita kali? Enggak, saya ketemu. Jadi ketika naik pesawat, ketika dibagikan makanan, saya pun makan. Pak silakan, saya puasa Pak Ustadz. Masya Allah, nggak tinggal puasa. Saya Alhamdulillah Senin Kamis nggak tinggal puasa Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi saya non Muslim Pak Ustadz. Eh? Jadi puasa hanya mendapatkan sekedar untuk tahan makan dan minum saja. Karena syarat untuk diterima Allah Subhanahu wa taala mesti percaya kepada Allah. Dan syarat supaya puasa ini diterima Allah Subhanahu wa taala mesti percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita dakwahkan Islam untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bapak saya muslim, mak saya muslim, tinggal di negeri muslim, keluarga muslim. Apa mungkin saya keluar dari keimanan, keislaman? Bisa aja. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang pezina itu saat berzina itu ada iman dalam dirinya. Wala yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidak mungkin ketika orang minum khamar, mabuk, sakau itu ada iman dalam dirinya. Wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Maling, pencuri, koruptor, tidak mungkin dia melakukan itu ketika ada iman dalam dirinya.
Lalu kemudian yang meriwayatkan hadis itu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada muridnya bertanya, Ikrimah namanya. Ya wahai tuan guru, ayunza'ul iman? Apakah iman itu bisa lepas dari badan? Wa syabbaka baina asabi'ihi. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas menjalin jari jemarinya. Summa naza'ahu. Kemudian dia lepaskan. Kata beliau, hakadha yunza'ul iman. Beginilah iman lepas dari badan. Hina taba, ketika orang itu bertaubat, ada, maka imannya kembali lagi ke dalam tubuh. Jadi jangan terlalu pede masuk ke dalam Ramadan. Jadi masih ada kesempatan, mumpung belum imsak, jamaah pun masih bisa untuk santap sahur karena kita belum imsak, silakan. Maka perbaiki, tajdid, memperbaharui keimanan karena kita tidak tahu entah apa yang menyebabkan iman kita rusak. Maka kita selalu, orang mau akad nikah selalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat mendengar azan sebelum kita masuk ke salat, asyhadu an la ilaha illallah. Orang semua menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kita hanya melihat zahirnya, batin di dalam kita tidak tahu. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Yang kedua, baligh. Jadi baligh artinya sampai. Muballigh orang yang menyampaikan dakwah. Baligh artinya sampai usianya. Biasanya mohon maaf kalau perempuan usia menstruasi kabarnya 9 tahun paling cepat. Ternyata sekarang bisa lebih cepat lagi Pak Ustadz, kata sebagian jamaah. Gak apa, gara-gara sinetron. Iya sih. Anak kita, na'udzubillah. Lalu kemudian kalau laki-laki dia mimpi basah. Kamu wajib puasa nih, udah wajib kata orang tuanya. Kamu udah mimpi basah, sudah Pak. Mimpi apa? Mimpi mandi hujan. Maksudnya akil baligh. Baligh. Yang ketiga adalah akil. Akil artinya berakal. Kenapa mesti ada akil baligh? Karena ada orang yang usianya baligh, bulugh, sampai, tapi akalnya nggak nyampe. Oke. Mohon maaf, ada anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, secara fisik mungkin usianya sudah sampai, tapi akalnya tidak. Dulu saya ketika kecil diajari oleh orang tua, kalau ada yang seperti itu, jangan tatap matanya lama-lama, jangan rendahkan dia, nak. Ya. Itu saudara kita. Nanti di akhirat mereka jauh lebih mulia dari kita. Kalau kita masih panjang prosesnya, amal kita ditimbang, kita akan dihisab. Mereka ini langsung masuk surga karena mereka ini tamu Allah. Begitu dulu kami diajarkan oleh ibu kami waktu kecil, supaya tidak boleh meremehkan, menyepelekan. Maka sampai hari ini kalau saya ketemu dengan saudara-saudara seperti itu, ingat apa pesan ibu ketika masih kecil. Betapa pentingnya kita ingatkan anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk tidak merendahkan hamba Allah. Boleh jadi nanti di akhirat dia jauh lebih mulia daripada kita. Di dunia dia tidak wajib. Jadi kalau jamaah Bapak Ibu nanti ngelihat di siang Ramadan ada rumah makan yang atasnya tertutup, bawahnya terbuka. Ya. Kalau hantu kan kakinya hilang, wajahnya kelihatan. Nah, ini kebalikan. Kakinya ada. Iya, itu mungkin mereka belum akil baligh. Belum sampai usianya. Muslim, beriman, akil, baligh, kemudian yang keempat adalah mampu. 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 Jadi Islam ini bukan agama yang memaksakan orang, tidak. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, boleh diganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, tidak sanggup bayar fidyah. Muslim, baligh, berakal, mampu, insyaallah puasa kita cukup syarat diterima Allah Subhanahu wa taala. Wah, Masya Allah. Demikian Bang Mario. Mampu nih, nanti mungkin kita bisa bahas lebih detail lagi ya, karena mampu nih, aduh saya lagi nggak mampu, ngantuk. Ah, itu kan lain lagi tuh Ustadz kan. Tapi mungkin insya Allah kita akan bahas. Tadi yang Ustaz Abdul Samad singgung, ada non-muslim berpuasa. Itu pernah ditanya, kenapa mau berpuasa? Habis orang Islam nggak ada yang puasa, Senin Kamis saya puasa aja lah. Masya Allah. Nanti abis ini kita akan bahas lebih banyak lagi Ustadz. Insya Allah di segmen berikutnya. Teman-teman jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di indahnya Ramadan. Ya, pemirsa setia TV One, kembali lagi di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat. Kita lagi bahas soal
apa aja sih syarat syah puasa? Nah, insya Allah tadi Ustadz sebelum jeda iklan kita bahas tuh ya yang puasa tapi nggak beriman gitu ya. Iya. Insya Allah ini akan dilanjutkan sama Ustadz Amir Faisal. Tafadhol Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, indahnya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ustadz, semoga Allah berkahi. Amin. Insyaallah Amin. selalu kita bersama Barakallah. Bang Mario. Barakallah. Terima kasih. Jadi tadi Ustadz Abdul Somad sudah menjelaskan secara ringkas syarat syahnya berpuasa Ramadan. Nah, saya ingin meninjau, memperdalam dari segi ilmu tafsirnya. Mengapa yang Allah undang itu orang-orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sebetulnya kita semua ini, Bapak Ibu rahimakumullah, harus merasa bangga diundang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah hanya memprioritaskan yang punya iman, ayo. Ini programku. Ini aku yang punya program. Maka kita semua bergegas nih yang punya iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka yang dipentingkan itu dalam kita memasuki Ramadan adalah jiwa kita bergegas. Semangat kita merasa indah dengan Ramadan. Bukan keberatan. Jadi ada orang ya ketika masuk Ramadan dia malah, aduh Ramadan lagi nih, gitu. Aduh siangnya nggak bisa makan nih di kantor. Bukan begitu. Seharusnya dia bahagia, dia bangga. Aku diundang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah inilah kesadaran keimanan yang harus benar-benar dibuktikan ketika sang hamba memasuki Ramadan. Nah dari jiwa bergegas ini kita akan menemukan Ramadan itu indah. Karena ternyata puasa ini sebetulnya Bapak Ibu rahimahullah, ini ibadah fitrah manusia. Siapa yang merasa dirinya manusia, dia punya kewajiban berpuasa. Seharusnya begitu. Allah tidak mewajibkan secara syariat kepada makhluk lain. Ya. Mungkin hewan-hewan, sekalipun memang tabiat hewan-hewan juga ada yang mereka setelah makan berpuasa. Seperti ular misalnya, dia itu setelah dia kenyang, dia berpuasa. Nah, Allah memastikan bahwa semua manusia, kata Allah, aku wajibkan berpuasa. Perhatikan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi semua manusia yang merasa manusia, kata Allah, dan dia punya iman, aku wajibkan berpuasa. Nah, inilah ibadah yang sangat Allah banggakan. Karena ibadah puasa ini adalah memang ibadah iman, ibadah pembuktian iman. Kalau ibadah-ibadah lainnya kelihatan. Kita sholat kelihatan. Kita pergi haji kelihatan. Kita bayar zakat kelihatan. Tapi kalau ibadah puasa nggak ada yang tahu. Kita duduk berdampingan misalnya, kita nggak tahu apakah teman di sekitar kita berpuasa atau tidak. Nggak ada yang tahu. Kita nggak bisa misalnya pura-pura lemas supaya nampak berpuasa. Nggak bisa. Kenapa? Karena memang ibadah puasa ini ibadah rahasia. Yang tahu hanya dirinya yang melakukan puasa itu dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi Allah menjamin bahwa kullu amal ibnu Adam lahu. Semua amalnya anak Adam miliknya dia sendiri. Mungkin dia melaksanakannya karena ria, mungkin melaksanakannya karena ingin dipuji orang. Tapi kalau puasa kata Allah illa siyam, kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini milikku dan aku yang akan memberikan pahala khusus baginya. Wih, Masya Allah. Inilah rahasia puasa. Apa Ustaz? Jadi puasa itu Allah yang menilai langsung. Iya. Jadi kan kalau misalnya kemarin-kemarin, maaf ketidaktahuan saya Ustaz. Jadi kalau kita bikin amalan gitu, itu nanti dicatat malaikat gitu. Tapi kalau puasa ini Allah yang menilai langsung. Begitu, betul. Ustaz Iya. Abdul Somad, gimana Ustaz? Kalau penilaiannya tetap malaikat Oke. ya, yang Allah perintahkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Semua malaikat ditugaskan. Hanya untuk ukuran keikhlasan itu langsung Allah. Malaikat tidak tahu apakah si fulan ini ikhlas atau tidak. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan setiap pekan malaikat itu melaporkan amal. Makanya Nabi menceritakan bahwa uhibbu an asuma yaumal isnin wal khamis. Aku suka berpuasa hari Senin dan Kamis. Li'annahu yaumun rufi'a fil amal. Itu hari dilaporkannya amal manusia. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Aku suka ketika aku dilaporkan amalku sedang berpuasa. Nah, ternyata dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada malaikat yang dia itu melaporkan amal. Masya Allah, amalnya besar. Mungkin ya, seorang sedekah 1 miliar, 2 miliar. Besar sekali. Malaikat kagum. Wah, luar biasa. Sampai di depan Allah, Allah menceritakan. Innama anta hafiz. Tugasmu hanya melaporkan amal. Wa ana raqibu alaihi. Aku tahu isi hati yang melakukan amal ini. Dan ini semua melakukannya bukan karena aku. Lempar ke neraka. Nah, ini yang mengerikan. Tapi ada amal yang mungkin sederhana. Malaikat melihat kayaknya ini amal kecil banget. Mungkin dia sedekah ya 10.000, 20.000, kecil. Orang kehilangan pun juga nggak bahagia. Kehilangan pun nggak sedih. Mendapatkannya pun nggak bahagia. 20.000, 10.000. Nah, malaikat menganggap itu suatu hal yang kecil. Begitu sampai di depan Allah, malaikat melaporkan, ya Allah, ini amal si fulan. Kata Allah, innama anta hafiz. Kamu hanya menjaga. Wa ana raqibu alaihi. Aku yang tahu isi hatinya. Ini amal untuk aku. Nah, itu. Masya Allah. Berarti kalau begitu mohon izin Ustaz Abdul Somad. Kalau kayak begitu berarti apapun yang kita niatkan di bulan puasa itu hitungannya amat sangat jelas ya. Jadi misalnya mau puasa depan dia biar kelihatan soleh gitu. Kena tuh saatnya begitu saja. Oh, langsung tuh, automatically. Mungkin bisa ditambahkan satu part itu. Jadi mengapa yang diundang itu hanya orang beriman? Karena memang puasa ini berat. Jadi kalau ada teman yang tidak puasa, memang mestinya kita ajak. Tapi kalau dia ngeles, ini berat, puasa ini berat, biar aku aja. Masya Allah, Masya Allah. Oke, saat itu memang satu amalan yang kita benar-benar harus di waktu yang tepat dan juga di momentum yang tepat gitu ya, Masya Allah. Jadi tadi mungkin teman-teman ada satu poin yang disampaikan Ustaz Amir Faisal yang itu kena banget di saya, usikum nafsi bitaqwallah, saya berusaha untuk menasihati diri sendiri. Ular aja puasa, udah dapat apa yang diinginkan, lalu ularnya puasa berhenti makan. Manusia gimana ya? Yuk mari kita menasihati diri sendiri, kita memperbaiki diri kita mulai hari ini, mulai detik ini, mulai saat ini. Kami akan kembali di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat yang insya Allah akan menemani pemirsa setia TV One setiap hari selama sahur di jam yang sama. Nah, kami mau mengingatkan lagi, yuk santap sahurnya, jangan lupa siapkan energi supaya hari ini kita bisa beramal lebih baik lagi karena ini hari pertama. Di awal ini kita maksimalkan supaya ntar bisa makin eksponensial sampai ke ujung Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Abdul Somad. Ya. Ini kan katanya kalau misalnya bulan puasa ini setan dibelenggu, Ya. gitu. Tapi kita masih lihat tuh kan tadi yang seperti Ustadz sampaikan kan, hanya ada kaki-kaki di restoran, badannya nggak ada, nggak kelihatan gitu. Nah, sebenarnya ini kembali kepada pembahasan kita, syarat sah puasa itu sebenarnya wajibnya tuh bagaimana sih? Karena ada yang bilang ya saya capek atau ini, jadi nanti aja lah ganti gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Idza jaa Ramadan, kalau Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dalam riwayat lain wa sulsilat asyayatin, setan-setan diikat, dibelenggu. Ustadznya ceramah waktu kultum tarawih. Pas pulang tarawih sendal hilang. Astagfirullah. Katanya setan dibelenggu Ustaz. Jadi jamaah mulai ragu nih. Jadi itulah pentingnya kita baca hadis. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Oh.
Jadi Sahih Muslim itu disyarah oleh Imam An-Nawawi. Nama kitab syarahnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kata Imam An-Nawawi, setannya tetap kerja. Oh, oke. Cuman ketika setan itu melihat kita amat sangat kuat, maka seolah-olah seakan-akan dia terbelenggu. Nanti ketika sampai jam 8 pagi, ini teh masih ada, kurma masih ada, lengkeng masih ada, jeruk masih ada, setan datang. Makan, makan, kata setan. Tapi ketika iman kita kuat, tidak. Sekali tidak, tidak. Datang nasi kotak. Ah, kalau ini oke. Tapi kalau iman kita kuat, maka seakan-akan setan itu terbelenggu. Nanti kita tausiah perdana ini dengan siapa? Dengan Bang Mario. Oh, iya, iya, ingat. Ingat Mario, ingat animasi. Asik, Masya Allah. Terus ustadznya siapa? Guru kita, Dr. Al-Mukarram Ustadz Amir Faisal. Waduh, terbelenggu anak nih. Kenapa? Beliau guru kita. Masya Allah. Makanya kalau dari tadi pas anak ngomong dari tadi kan ngadap Bang Mario kan? Soalnya kalau anak ngadap ini bahannya hilang nih. Jadi seakan-akan anak terbelenggu. Begitulah terpukau. Nah, jadi tidak dipahami bahwa setan. Jadi jangan heran kalau di bulan Ramadan pun banyak juga teman kita yang kesetanan. Iya. Tapi tidak ada setan yang kemanusiaan. Iya. Nah, jadi kita pahami ini dengan benar. Jangan pahami hadis, baca sendiri, terjemahkan sendiri, pahami sendiri, nyasar sendiri. Kembali ke Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama. Waduh, Masya Allah. Berarti bukan secara harfiah diikat gitu ya, Ustaz ya? Bukan begitu ya? Ya, itu masalah alam gaib ya. Tapi yang jelas yuqsadu bihi, benar kata Syekh Abdul Somad tadi itu, bahwa dia itu ya merasa terbelenggu, nggak nyaman, nggak bebas karena sudah pencernaan terikat, tertutup. Oke. Buktinya kalau di kantor, kalau kita ngisi pengajian siang hari, ya di kantor, itu kalau pas Ramadan penuh. Tapi kalau pas di luar Ramadan kosong yang ikut pengajian. Kenapa? Sibuk di restoran. Makan siang? Iya, makan siang. Wah, berarti ini penting banget nih untuk mempersiapkan apa yang kita makan di waktu sahur seperti ini ya, Ustaz ya? Iya. Betul, Ustaz? Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barakah. Di antaranya barakah bisa makan bersama. Makan bersama ini nikmat, Bang Mario. Berapa banyak orang sekarang tidak bisa makan bersama. Karena saking sibuknya cari makan sampai nggak sempat makan. Iya. Lalu kemudian kita bisa membiasakan diri bangun malam. Semalas-malasnya orang beriman di bulan Ramadan, pasti dia bangun malam. Paling tidak untuk jur'atan minal ma', minum seteguk air. Bagi ibu-ibu yang mungkin tidak mau makan sahur, untuk menjaga peningkatan tubuhnya supaya tidak meningkat. Ketika suaminya nanya, Mama enggak sahur? Oh enggak, minum air putih aja. Padahal tadi udah 2 mangkok duluan. Bisa juga. Nah, jadi ketemunya ya di sini. Dan yang paling berkah ya ini, berkah indahnya Ramadan ini. Jadi kita bisa nonton tapi sekaligus sebagai tuntunan. Ini banyak sekali berkah. Berkah artinya adalah ziyadatul khair, tambahan lebih dari yang semestinya. Semestinya hanya sekedar bangun, makan, minum, tapi ketika kita bersahur, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku pada awal-awal malam, pada awal-awal hari. Jadi siapa yang paling awal bangunnya, dia yang paling banyak dapat keberkahan-keberkahan. Jadi ini juga termasuk hal penting nih. Jadi banyak orang menganggap sahur itu adalah makanan biasa, makan biasa aja. Padahal ini termasuk ibadah penting di Ramadan. Dan ada waktunya. Allah sendiri menentukan dalam Al-Quran. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Jadi sunnatus sahur at-ta'khir. Ada waktunya. Jangan mengatakan bahwa udahlah aku sahur sudah tarawih aja. Setelah itu aku tidur bablas, nggak perlu bangun salat subuh. Banyak yang kejadian seperti ini. Dia malamnya begadang dan kemudian sampai nanti waktu sahur dia sudah nggak sahur. Kenapa? Aku sudah sahur setelah tarawih. Padahal itu adalah ibadah, termasuk ibadah
yang penting di Ramadan. Sampai-sampai Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dalam sahur ada keberkahan. Fa innallaha wa malaikatahu, dalam hadis yang lain dikatakan, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah sendiri mendoakan orang yang bersahur. Jadi jangan dianggap itu masalah kecil, itu masalah ibadah luar biasa di Ramadan. Dan bahkan kata Nabi, kalau kamu merasa kenyang, kamu merasa udah cukup dengan hanya sedikit, walau jur'atan mimma, seteguk air pun kamu sempatkan biar kebagian keberkahan sahur itu. Dan itulah dia indahnya puasa itu. Masya Allah. Berarti, oke, ini menarik. Ini baru buat saya pribadi. Berarti sahur itu bukan sekedar mempersiapkan diri supaya kita berenergi dan tidak lapar gitu, tapi bagian dari ibadah itu sendiri. Iya. Wah, Masya Allah. Berarti sahur itu bukan cuma sekedar mempersiapkan energi supaya nggak lapar, tapi justru adalah bagian dari ibadah itu sendiri ya, Ustaz. Wah, Masya Allah. Nah, ini penting banget nih pemirsa untuk mempersiapkan apa aja yang mau kita lakukan selama Ramadan. Nah, abis ini kami akan mempersilahkan untuk pemirsa untuk bertanya kepada Ustaz-Ustaz dan terutama yang hadir. Kalau misalnya memang punya pertanyaan, dipersiapkan sekarang. Nah, kami akan segera kembali di Indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Jangan kemana-mana. Terima kasih masih bersama kami di Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad dan sahabat. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan kita udah bersama dengan Jamaah International Islamic Education Council. Mungkin ada yang mau bertanya di sini sama Ustadz? Waduh, Masya Allah. Semangat. Saya bingung, mungkin dari yang terdekat kali ya, mohon izin. Silakan dengan siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sebagian masyarakat kita, tidak menutup kemungkinan di keluarga saya, kalau sahur itu bangunnya pagi sekali, Ustaz, jam 2. Setelah sahur mungkin kurang lebih 1 jam, tidur lagi. Nah, itu bagaimana cara pandang Islam menyikapi mungkin khususnya di keluarga saya, umumnya di masyarakat kita mungkin pada umumnya masih ada. Itu aja Mas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa tadi, Pak? Eko Ardianto. Oke, siap. Silakan Ustadz Abdul Somad. Izin Ustaz. Ifadal. Pak Eko, Wali Murid International Islamic Education Council. Tolong kita bedakan antara sah tidak sah dengan afdal tidak afdal. Dan seringkali kita berpikir, yang penting kan sah. Kenapa ketika bangun rumah kita begitu detail memilih reliefnya, ketika kendaraan kita begitu detail melihat outdoor, indoornya. Kenapa ketika perhiasan kita begitu detail melihat ukirannya. Dan ketika ibadah kita, yang penting sah. Jadi tidak berimbang antara penilaian kita tentang keduniawian dengan akhirat. Jadi cobalah kita ikuti ibadah ini, jangan hanya sekedar sah tidak sah. Ini kan yang wajib, ini sunat. Kita ikuti detail kalau mau mendapatkan cinta Nabi SAW dan kita mencintai agama ini. Untuk bersahur itu dianjurkan untuk takhir di akhir-akhir. Bahwa bangun malam untuk tahajud silakan. Tapi kemudian untuk sahurnya, maka ketika Sayyidina Anas bin Malik ditanya, bagaimana? Anas bin Malik di rumah Nabi 10 tahun. Khadimtun Nabiyya 10 sinin. Ketika ditanya, kamu bersahur dengan Nabi wahai Anas? Ya, saya tidur di rumah Nabi, saya makan sahur dengan Nabi. Berhentinya makan sahur itu menjelang menuju azan, karena waktu itu belum ada jam, belum ada menit, kata beliau kira-kira 50 ayat. Itulah makanya di tempat kita ada imsak. Imsak itu yang diatur di masjid 10 menit menjelang azan, ada imsak sejenak. Itu diambil dari hadis, itu bukan akal-akalan ulama Nusantara dari Indonesia. Itu diambil. Jadi bagusnya kita memang makan sahur di akhir-akhir sampai kemudian dikira-kira 50 ayat menjelang azan subuh, berhenti, gosok gigi, itu afdal. Di situ kita dapat manfaat membiasakan bangun malam, manfaat kekuatan fisik tubuh. Dan kalau orang sahurnya di awal, dijamin nanti dia sholat subuhnya terlambat. Tapi kalau dia sahur di akhir itu, insya Allah dia akan sholat subuh berjamaah,
apalagi di masjid-masjid kita ada kultum kajian, duduk sejenak baca Quran, berzikir, sholat sunat isyraq. Jadi banyak manfaat. Demikian Pak Eko. Berarti sesuai dengan yang disampaikan sama Ustadz Amir juga tadi ya, Ustadz, supaya ibadahnya juga dapat gitu, bukan cuma sekedar menghilangkan lapar atau mempersiapkan dirinya. Oke, Masya Allah, semoga bisa menjawab Pak Eko. Berikutnya ada yang mau bertanya lagi, tadi banyak, saya bingung nih mau milih nih, gimana nih? Oke, yang agak jauh sekarang ya, mohon izin, silakan Pak. Dengan siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi disebutkan di awal oleh Ustadz Abdul Somad, begitupun dengan Ustadz Amir Faisal, bahwasanya puasa ini merupakan undangan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka dari syarat sah puasa tadi itu disampaikan ada 4. Yang pertama adalah sebagai muslim atau Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat mampu. Dan bagaimana jika ada seorang muslim, dia empat-empatnya mencukupi dari syarat sah puasa tersebut, dia muslim, dia akil, dia balik dan mampu, tapi tidak berpuasa. Sengaja tidak berpuasa, apakah ada ganjaran atau hukuman di dunia maupun di akhirat? Karena banyak sekali kita lihat, apalagi di 5 hari terakhir puasa dari tanggal 25-nya atau 26 sampai menjelang Lebaran, itu banyak sekali orang yang sengaja tidak berpuasa. Apakah ada hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau memang syarat syarat sah puasa sudah disampaikan, kalau syarat sah kenalan abis ngucapin salam, namanya dulu disebut dong Pak. Oh iya, mohon maaf, perkenalkan nama saya Pepri Hamdan Daulay. Oke, Masya Allah, terima kasih Pak Pepri. Siap. Ustadz Amir mungkin mau menjawab, silakan Ustadz. Bapak Pepri Hamdan Daulay, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada hukuman orang yang tidak berpuasa? Hukumannya ya dosa besar ketika dia tanpa alasan, tanpa uzur. Dan ibadah puasa ini uzurnya itu definitif. Allah memberitahukan, "Faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatum min ayamin ukhra." Ada seorang sakit, ya, dia sakitnya benar-benar sakit, ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Bukan seperti seorang teman, kamu kenapa nggak berpuasa? Ini tadi kesandung saya. Nah itu itu biasa, ya. Memang dia sakit, tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Misalnya dia harus diinfus dan sebagainya. Memang sudah parah. Maka dia benar-benar dibolehkan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Kemudian juga safar. Mungkin ada yang berkata, Pak Ustadz, saya ke Jepang nggak capek kok. Saya aman-aman aja Pak Ustadz. Saya kuat berpuasa, nggak apa-apa gitu. Tapi kenapa kok Allah membolehkan bagi seorang musafir untuk membatalkan puasanya? Nah, Nabi kalau diberi rukhsah oleh Allah, diberi keringanan oleh Allah, Nabi memilih yang lebih mudah. Jadi kullama khuyira baina syai'ain ikhtara aisarahuma. Nabi setiap diberi 2 pilihan, maka Nabi memilih yang lebih mudah. Sekalipun mungkin dia tidak capek. Nah, silahkan, boleh dia melanjutkan puasanya, nggak apa-apa. Tapi juga dia mengambil rukhsah, itu termasuk yang kata Ustaz Samad, dia ada al-afdhaliyah. Dia mengikuti aturan yang sudah Allah berikan, dan itu lebih baik. Ya, kenapa? Dia meringankan. Nah, Pak Ustadz kan tidak capek Pak Ustadz. Ya. Urusan membatalkan puasa ini atau boleh membatalkan puasa ini bukan masalah capek dan tidak. Kalau alasannya capek, nanti ada orang main badminton long set, capek kan? Langsung dia batalin puasanya. Nah, makanya Allah sebutkan definitif safar. Awal safar. Ya. Terus yang ketiga, karena dia memang tua sekali dan tidak sanggup berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Maka dia hanya bisa mengambil fidyah. Nah, ini alasan definitif bagi orang yang menegakkan puasa. Tapi kalau nggak punya alasan sama sekali, dosa besar. Dia dosa besar sekalipun dia menggantinya.
Itu dia. Masya Allah. Berarti si ruksoh ini tadi adalah artinya kemudahan ya Ustaz ya? Iya. Dan kemudahan-kemudahan yang spesifik tempat dan waktunya gitu ya Ustaz? Oke, Masya Allah. Itu dia pemirsa Setia TV One. Jadi Pak Pepri tadi kalau misalnya kayak begitu boleh ada keringanan, tapi tempatnya dan momentumnya harus ditentukan dulu. Jadi nggak setiap kemudahan itu bisa diambil di semua tempat begitu Ustaz ya? Allah alam misal. Semoga bisa menjawab. Oke, berikutnya mungkin dari yang perempuan, yang dari akhwat ya gitu. Mana lagi tadi? Saya bingung, Masya Allah. Ini ya, Ibu, maaf, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yaya, wali kelas dari Muhammad Hamzah Darmawan. Saya mau menanyakan yang tadi dibahas oleh UAS tentang bangun pagi yang lebih awal itu ya. Sedangkan kan yang bagusnya itu makan sahurnya di akhir, udah mau dekat-dekat imsak ya. Nah itu gimana gitu menyingkapinya? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan Ustadz. Terima kasih Ibu. Kontradiktif. Ustadz mengatakan bangun paginya di awal, tapi kemudian sahurnya di akhir. Gimana mau bangun jam 2, sahurnya jam 3.30. Jadi malam itu diawali menghitung waktu afdal tahajud untuk bangun malam itu dari Isya. Jadi kalau kami di Sumatera Isya'nya jam 8, subuhnya jam 5, maka berarti antara Isya ke subuh 9 jam. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Mana waktu yang afdal? Waktu yang afdal adalah 3 yang di tengah ini. 9, 10, 11, yang afdal 12, 1, 2. Inilah yang disebut dengan waktu sepertiga malam yang afdal untuk bangun untuk tahajud. Dia bangun tahajud, setelah itu kemudian selesai tahajud, witir, berzikir, baca Quran, lalu kemudian dia tidur. Setelah tidur, lalu bangun lagi untuk makan sahur. Kenapa ibadah ini berkualitas? Karena al-jaza' ala qadril amal. Balasan berimbang dengan kadar kesulitan. Jadi kesulitan dia menghadapi 2. Pertama, kesulitan untuk bangun tahajud. Wa minal laili fatahajjad. Yang kedua adalah kesulitan untuk bangun lagi sahur. Di situ dia memang betul-betul. Jadi madrasah Ramadan, pendidikan Ramadan adalah pendidikan orang untuk konsisten, on time, tepat waktu, mengikuti aturan Allah SWT, bukan mengikuti selera dia. Jadi kalau mau ringan-ringannya aja, ya nantilah bangun malam jam 2 sekaligus sahur. Atau yang paling ringan lagi adalah habis tarawih langsung sahur, nanti bangunnya kira-kira udah mau berangkat ke kantor. Nah, ini na'udzubillah. Jadi ini semua proses pembentukan diri. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, wah kita dapat banyak banget nih Bu ya, semoga bisa menjawab ya. Oke, pemirsa, tanpa terasa ini kita sudah hampir di penghujung acara. Jadi mungkin nih mumpung nih Ustadz, mumpung di awal Ramadan gitu. Mohon doanya Ustadz untuk mengawali Ramadan ini sehingga kita bisa memaksimalkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Silakan Ustadz Abu Somad. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun, engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul 'afwa, engkau cinta kepada maaf ya Allah. Fa'fu 'anna, maafkanlah segala silap salah dan dosa kami. Allahumma qawwi imanana, kuatkan iman kami supaya kami senantiasa istiqamah mengisi Ramadan ini. Wa sahhi ajsadana, sehatkan badan kami supaya kami dapat beramal beribadah dengan tenang ya Allah. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang beramal ikhlas hanya mencari ridhamu. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati kami ridhamu, taufikmu agar kami beramal hanya mencari cintamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah jazakumullah khair Ustaz Abdul Samad, Ustaz Amir Faisal untuk waktu dan ilmunya. Semoga bisa menjadi asbab turunnya rahmat Allah buat Ustaz sekeluarga. Terima kasih buat audiens, buat pemirsa di rumah sekalian juga. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok insya Allah di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat di jam yang sama waktu sahur. Nah jadi teman-teman hari ini yuk bismillahirrahmanirrahim kita luruskan niat supaya mulai hari ini ibadah Ramadan kita bisa kita maksimalkan sampai di penghujung Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami pamit undur diri, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.